Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo teman-teman podcast HMP PGSD FIP UNESA. Welcome to our podcast HMP with a new episode. Betul. Biar makin kece gak sih Kaca? Kalau dilihat dari episode sebelumnya, kita tuh punya nama panggilan keren dari host-hostnya. Kalau kita hari ini apakah ada? Apa ya Kak? Kira-kira? Berarti udah ada nih? Tidak ada dong pastinya. Oke, apa ya? Kita rilis aja hari ini. Kita hitung bareng-bareng deh. 1, 2, 3. Chelsea, Caca, dan Chelsea. Halo teman-teman semuanya. Biar makin lebih kenal, nggak kenal dengan nama panggilan kita aja. Kenalin, aku Chelsea Haruna Nadine, biasa dipanggil Chelsea. Akan membersamai kalian di podcast episode hari ini. Namun hari ini aku nggak sendiri lagi, sama seperti podcast episode sebelumnya. Aku bersama. Halo teman-teman, kenalin nama aku Adriana Safira Cahyani, biasa dipanggil Caca. Halo Kak Caca. Oke, kita hari ini bakal ngapain Kak? Episode kali ini tuh bakal ngebahas apa? Wah, apa nih Kak Caca? Pasti teman-teman ini udah pada lihat di bawah ya, tagline di bawah udah kelihatan jelas gitu ya. Nah, kalau hari ini bahas seperti yang di bawah, berarti judulnya apa nih Kak? Nah, kali ini kita akan membahas yaitu strategi dan tips masuk PGSD melalui jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Namun di sini kita nggak berdua aja bahasnya. Kita punya 3 narasumber sekaligus nih kita hadirkan untuk teman-teman di sana. Terutama untuk agit-agit nih kelas 12 ya. Nah, siapa aja Kak narasumber kece keren kita hari ini? 3-tiganya. Dari yang pertama, mari kita sapa deh Kak Cel. Yang pertama ada Maulinda Salsabila Lubis dari angkatan 2025A yang lolos melalui jalur SNBP. Nah, yang kedua ada Basyarul Hakim dari angkatan 2025D yang lolos melalui jalur SNBT. Wow, yang terakhir. Nah, yang terakhir nih ada Aisyah Konita Safarina dari angkatan 2025G yang lolos melalui jalur Mandiri Prestasi. Oke, kita sambut bareng-bareng gak sih Kak? Boleh nih Kak Cel. Oke, kita sudah kehadiran 3 narasumber yang kece keren ya Kak Caca, yang sudah disebutkan Kak Caca tadi. Nah, gimana kabar kakak-kakak hebat dan keren ini yang masuk jalurnya tuh beda-beda? Bisa disapa teman-teman di rumah gak sih? Halo semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang sudah saya dan Kak Caca sampaikan tadi, boleh nggak sih kenalan dulu dengan kakak-kakak satu-satu? Mau dari yang pojok sana atau pojok sini atau dari tengah? Dipersilahkan. Oke ya, Boleh. Halo semuanya, perkenalkan aku Maulinda Salsabila Lubis. Biasanya aku dipanggil Linda. Aku dari Prodi S1 PGSD, khususnya angkatan 2025 dari kelas A. Salam kenal. Halo Linda. Next, kita ke yang tengah. Iya, silahkan. Halo, kenalin, namaku Basyarul Hakim, biasa dipanggil Basyarul, bisa dipanggil Hakim juga. Aku dari UNESA PGSD S1 dari angkatan 2025 kelas D. Gitu. Halo Kak Basyarul. Next. Oke teman-teman, kenalin nama aku Aisyah Konita Safarina. Aku biasanya dipanggil Safa. Aku sekarang di jurusan S1 PGSD juga sama kayak mereka. Aku dari angkatan 2025 khususnya di kelas G. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Oke,
udah kenalan nih ya dari masing-masing kakak-kakak keren ini. Boleh dong dilanjut perkenalan diri secara singkat, kayak tadi sebelum kesini ngapain, mandi dulu, makan dulu, terus hobinya apa, terus diceritain sedikit tentang kenapa milih PGSD UNESA. Nah, dari jalur yang masing-masing kakak tempuh gitu. Boleh dari Kak Maulinda? Oke, tadi aku berangkat sini 15 menit langsung ya ngebut gitu ya. Tentunya tepat waktu sampai nyampe. Kalau Tanpa ada kendala. ya. Terus aku hobinya tadi kan sempat tanya hobinya suka ini apa namanya, nyanyi. Terus suka nonton film. Wih, hobinya keren. Ya, terus aku di PGSD itu pakai apa? Keterimanya jalur SNBP Wah, alhamdulillahnya. keren sekali memang pakai jalur undangan nih Kak Maulinda. Terus minat apa? Gini ya apa? Minatnya kenapa kok milih PGSD? Iya benar, kenapa tuh? Karena yang pertama ada sedikit dari orang tua, Orang tua. tapi sebagian besarnya itu emang dari aku juga karena memang berkeinginan dan nggak mau jauh-jauh dari rumah. Gitu. Oh gitu, Enak dekat dari berarti rumah. rumahnya Ya, 15 menit dari desa. Oke, so next. Yang tengah nih, alasannya apa nih masuk PGSD? Langsung alasan. Boleh, atau ceritain hobinya juga boleh. Jadi hobiku megang kamera. Gitu. Fotografi. Terus jangan. Terus apa namanya? Aku masuk ke sini lewat SNBT, DPK atas tulis. Dan kenapa aku milih ke PGSD UNESA? Karena yang pertama ingin jadi guru, karena motivasi dari beberapa orang. Terus yang kedua dorongan orang tua. Oke, berarti dari Kak Maulinda dan Kak Basyarul ada alasan yang sama ya, dari dorongan orang tua juga. Nah, kalau dari Kak Safa nih, apakah ada yang berbeda? Kita tanyai juga. Ini hobi juga. Boleh dipersilahkan. Kalau hobiku sih gak terlalu yang paten gitu ya kak. Mungkin bisa dibilang aku suka memasak gitu. Keren. Mantep nih pasti masaknya. Enggak juga sih. Kita semua. Cicip dong ya. Iya, Icip Masak kita dong. semua. Boleh nih dibawain ke sini lain kali. boleh, boleh. Kemudian alasan masuk PGSD ya. Betul. Yang pertama mungkin agak sama dari mereka berdua, yaitu ada saran atau motivasi dari orang tua saya sendiri. Wow. Nah, gitu. Tapi kalau dipikir-pikir emang iya sih, karena kita cewek kan ya, mungkin emang lebih cocok untuk menjadi seorang guru karena kita akan memberikan ilmu yang bermanfaat Bener-bener. juga kan ke yang lain gitu. Bener, itu alasannya juga saya dengar dari orang tua saya juga teman-teman. Jadi kayaknya itu dorongannya yang dirasain mahasiswa PGSD 2025 dan nggak tahu kalau yang angkatan-angkatan atas ya. Oke, Kak Caca, apakah ada pertanyaan menarik nih untuk ketiga narasumber kita hari ini? Nah, kalau kita flashback sedikit nih, waktu pertama kali dengar kata seleksi masuk PTN, kesan apa yang langsung muncul nih di pikiran kalian? Kayak deg-degan, santai aja, atau malah bingung mau mulai dari mana? Boleh nih mulai dari Kak Maulinda dijelasin. Oke, aku waktu dengar kita buat seleksi ke PTN itu pertama-tama tentunya deg-degan ya. Soalnya kita mulai dari SMA itu kayak, wih habis ini aku mau kuliah nih. Bener. Gimana ya supaya kayak aku bisa keterima gitu. Dan tentunya kita juga harus siapin mental buat bertarung, siap berkompetisi dengan seluruh siswa-siswi se-Indonesia. Jadi saingannya kan nggak hanya dalam SMA antar kota ya, tapi udah seprovinsi, udah luar pulau, udah se-Indonesia itu tadi. Jadi harus siap-siap dan tentunya usaha juga, selain usaha, dan nggak sabar juga kalau mau kuliah. Kayak gimana ya kehidupan kuliah nanti? Kayak penasaran. Iya. Apalagi Kak Maulinda ini jalur SNBP ya, pasti rapotnya itu harus stabil nih dari semester 1 sampai semester 5 gitu buat dapetin eligible-nya ya. Keren banget. Keren banget nih Kak Maulinda. Kalau dari Kak Safa nih, Kalau dari aku pertama kali dengar seleksi PTN ya, Iya.
excited campur deg-degan sih. Kenapa excited? Karena ini fase awal baru ya dari kehidupan setelah SMA, yang dimana Benar sekali. kan kita akan menghadapi tantangan yang baru juga dari setelah kehidupan dari SMA, tantangan yang berbeda, tapi juga ada kesempatan yang bisa kita ambil di masa perkuliahan ini. Jadi ada rasa excited juga deg-degan gitu. Apalagi lingkungan dari SMA, Iya. SD, SMP, SMA itu kan masih sekolah, kita masih dituntun gitu kan. Iya, sama benar sekali. kalau kuliah Mandiri. bener mandiri semua. Jadi dicatat ya teman-teman, beda SMA itu sama kuliah itu beda. Oke, terakhir dari Kak Basyarul. Menurut dari Kak Basyarul tadi, kalau denger seleksi masuk PTN, apakah langsung aku belajar UTBK biar skorku 1000 gitu atau gimana? Enggak sih, kayak apa namanya, seleksi PTN itu udah di-spill sama guru sama kelas itu dari kelas 1 SMA. Betul Jadi sih. ya dibilang paniknya itu enggak terlalu, tapi was-was saja. Masa. Dan ya kebetulan masuk eligible kemarin Oh, itu. waktu itu. Berarti Kak Enggak ada pikiran untuk SNBT sebenarnya. Sama teman-teman. Udah kayak yakin aja. Berbunyi. Pede aja gak sih? Tapi SNBP kok- tuh gitu harusnya, pede aja. Tapi kok dulu tak melebu ya udah. Berarti itu keadaannya itu langsung down, langsung nggak mau aku UTBK, udahlah aku nanti pasti mandiri aja, atau langsung gas ngeng untuk belajar wangsit, paten dan lain-lain gitu, atau gimana? Nah, jadi eligible. Memang kayak PD. Bahwa PD kalau masuk. Tapi sebelumnya aku juga udah prepare buat SNBT. Oh, Jadi misal nggak masuk, ya wis aku udah ada pegangan. udah apa tersedia plan berikutnya ya? Iya. Benar. Udah planning lah. Plan A, plan B-nya udah. Gitu. Kalau Kak Sasa dulu, gimana tuh masuk jurusan PGS ini masuk jalur apa nih Kak Sasa? Kebetulan kalau saya ini masuk pakai jalur mandiri. Oh, mandiri sama seperti sama Kak Safa. Keren banget teman-teman. Mandiri apa? Mandiri tes tulis, betul. Sama kayak UTBK berarti ya? Iya. Sama, anggap aja sama gitu. Beda tetepan. Oke. Beda di mana Kak? Beda sakit hatinya sih. Oh, Soalnya udah dapat penolakan beberapa kali gitu ya. Itu kayaknya. tes lagi. Rasa trauma ini pasti ada. gitu tadi. Lebih kuat loh berarti mentalnya Kak Caca Keren ini. keren ini keren. Patut nih kalau. Katanya lebih kuat. Jadi teman-teman kalau gagal SNBP, SNBT tenang, masih ada jalur-jalur lain yang menunggu kalian. Betul nggak? Sudah disiapin mentalnya ya. Iya. Mentalnya juga disiapin, jangan sekali tes langsung gagal, langsung nggak mau nyoba yang lain gitu. Nah, berarti kalian waktu kelas 12 itu lebih fokus ke jalur apa? Kalau Kak Maulana kan tadi sudah eligible, berarti difokuskan ke jalur SNBP. Apakah ada persiapan juga seperti sama Kak Basyarul? Sama. Sama. Jadi setelah kayak dapat kabar eligible gitu ya, alhamdulillah masuk nih dalam anggap apa 10 besar gitu. Oke lah, udah prepare, udah bikin plan A kayak oke aku mau jurusan ini. Tapi setelah itu di lain itu juga aku juga harus punya persiapan karena amit-amit kalau misalnya nggak keterima juga aku nggak bisa langsung down gitu aja, tapi udah siap lah dari jauh-jauh hari. Jadi biar mantep lah kalau itu. Tapi alhamdulillahnya sudah terima. Semisal nih Kak, kalau misal udah persiapan SNBT gagal, apa langsung kepikiran nih planning udahlah mandiri aja gitu sebelum melakukan tes SNBP itu? Apa udah aku nanti habis SNBT dulu lah dicoba gitu, atau udah kepikiran nanti mandiri aja deh gitu? Kalau aku sebenarnya anaknya optimis juga ya, jadi optimisnya juga harus sesuaikan dan dibarengi sama usahanya. Jadi kalau usahanya udah yakin ya nanti sisanya tinggal ya optimis itu tadi, soalnya usahanya udah dimaksimalin gitu. Jadi teman-teman dicatat ya, agit-agit ini jangan gampang down, apalagi mood swingnya dalam belajar itu jangan sampai ditingkatin lagi. Jangan mentang-mentang misal nih udah masuk eligible, udahlah SNBP aja, nggak mau belajar UTBK. Nah itu kayak saya. Soalnya SNBP itu kan anggapannya kayak giveaway gitu ya. benar, untung-untungan. Iya benar. Kalau dia beruntung ya udah, jangan lupa aja anggapannya ya. Benar. Kalau Kak Basyarul nih, dari Kak Basyarul, waktu nyiapin SNBT itu apakah ada kayak ngerasa, waduh, aku sulit nih kayaknya SNBT, udahlah kepikiran jalur mandiri gitu? Aku tipikal orang itu gimana ya?
dalam kondisi tertentu PD habis. Oke, berarti kalau SNBP kemarin PD habis atau enggak? SNBP, Iya. kalau SNBP itu masih setengah. Oh, masih setengah little. Ya, itu. Kalau SNBT? SNBT PD habis. Sesuai usaha belajar keyakinan. betul sesuai dengan usaha belajar. Boleh lah di spill skornya kak. Skornya lupa, soalnya Range-nya. 700. nggak sampai 700. 700 kayaknya udah gak masuk ini. Beda lagi nih. Beda tujuan. Kisaran 500 besar lah. Iya. Sampai 500. Nah, dengan skor segitu itu udah bisa masuk PGSD kok teman-teman. Aman aja gitu. 550 ke atas aman buat aman PGSD masuk Unesa. PGSD yang notabene banyak peminatnya. Betul Ini kan? berapa? 52.000 katanya. Iya. Yang SNBP kemarin, SNBT belum tahu. Nah iya SNBT ini masih belum tahu kan ya Iya, kuota yang kisaran berapa belum Jadi tahu. teman-teman dimaksimalin lagi. Aduh aku harus PGSD usahanya gitu. Skornya harus stabil gitu. Nah kalau Kak Salva nih, apakah sebelumnya sudah mencoba SNBT atau semacamnya jalur-jalur tes lain untuk masuk PGSD? Kalau aku kayaknya beda dari mereka karena aku emang gak bisa ikut SNBP. Soalnya aku dulu mondok dan ada kewajiban pengabdian, jadi otomatis gap year dan gak bisa ikut SNBP. Tapi di sela-sela pengabdian itu aku coba SNBT juga kok, tapi emang bukan rezekinya di SNBT. Terus aku dengar ini ada info mandiri di Unesa pakai jalur TAFID yang alhamdulillah aku untuk apa ya minimal untuk masuk di Unesa pakai jalur TAFID tuh aku nyampe gitu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya nyampe. Jadi dan kebetulan itu hari terakhir pendaftaran, jadi langsung daftar. Alhamdulillah sempet ya Kayak emang udah jalurnya di Unesa. Boleh nggak Kak di spill syaratnya kalau mau pakai tahfidz gitu mandiri Kalau pakai mandiri tahfidz buat adik-adik di rumah barangkali Oke. menyiapkan nih gitu. Seingatku itu minimal 10 juz gitu. Dan menyertakan sertifikat tahfidnya gitu. Jadi Buktinya gitu ya. sudah ada bukti kalau kamu memang benar-benar hafal 10 juz. Nanti di web Unesa ya, di mandirinya itu. Iya, SPMB-nya. SPMB, betul. Iya, Berarti itu nggak dites di ini, nggak dites di Unesa suruh Langsung baca gitu, dulu. iya. dites. Oh, dites dulu. Jadi ada 2 tahap. Waktu itu ada ujian tes tulis tapi pakai komputer, bukan tulis. Oh gimana tuh? Jadi ada setelah aku daftar itu ada pengumuman kalau ada tesnya juga gitu, tapi online. Jadi waktu itu aku kerjanya di pondok kebetulan gitu. Kemudian di tanggal berapanya lupa ya, aku disuruh ke Unesa di ini Fakultas Psikolog. Nah di situ itu diadakan wawancara. Ya, kayak semuanya tuh kayak yang tahfidz terus yang jalur pesantren juga ya. Wawancaranya. Di spill dong Kak, tipis-tipis wawancaranya gimana tuh? Wawancaranya waktu itu dites 2 sih. Disuruh melanjutkan ayat. Sebutkan ayat. Gitu. Keren sekali dan Kak Salva bisa melalui itu dan masuk Alhamdulillah. di PGSD FIP Unesa, berarti nggak kalah keren juga loh teman-teman jalur mandiri prestasi dari Kak Salva, bener nggak Kak Caca? Nah kalau udah bahas jalur dan persiapannya, kita bahas apa lagi nih Kak Caca? Nah, sekarang kita masuk nih ke pengalaman dan strategi yang kalian lakukan selama persiapan nih. Kalau untuk SNBP sendiri gimana nih persiapannya? Apakah kayak melakukan apa sih ikut bimbel atau tryout buat nilainya tuh maksimal loh dari Meningkatkan nilai rapot satu gitu. dan iya. Kalau dari aku sendiri tuh dari kelas 10 memang sudah punya harapan dan goals. Jadi emang udah punya besok tuh SMA, maksudnya mau kuliah itu pengen kesempatan masuk dengan jalur apa itu aku udah punya cita-cita. Aku pengen banget bisa mendapatkan kesempatan lolos lewat jalur SNBP dan alhamdulillahnya juga kesampaian. Jadi setelah mendapatkan kesempatan itu ya tentunya ini apa namanya setelah kita input finalisasi SNBP, iya. kita tinggal berdoanya aja gitu. Benar. Tapi waktu selama proses SMA-nya
dari kelas 10 sampai kelas 12 itu aku juga ikut bimbel. Selain ikut bimbel juga alhamdulillahnya didukung sama lingkungan teman-teman yang suportif, yang mana itu juga pasti lingkungannya habis-habis ya teman-temannya. Iya bener. Terus kalau apa namanya belajar main gitu itu kadang bahas-bahas soal gitu. Oh gitu, berarti mainnya itu seimbang gitu lah. Akademik juga dibahas di situ, nggak nongki terus Iya. dibahas aja ya. Oke, kalau posisinya POV-nya Kak Basyarul nih, berarti selama SMA itu apa ikut tryout juga sama bimbel gitu, biar atau bahkan belajar secara mandiri di rumah dari Kak Basyarul untuk menyiapkan UTBK-nya itu Kalau disebutin tadi semua sih, semuanya. semua kayak belajar mandiri tuh kewajiban, enggak kewajiban sih, kayak ya Suatu keharusan memang. keharusan Iya. buat seluruh pelajar kan belajar kan. Terus untuk tryout ya pasti ikut buat apa namanya, Nyoba-nyoba buat biar gak nyoba kaget. dan nggak kaget juga, biar tahu lah range soal ini seperti apa untuk UTBK. Kesulitannya. Kesulitannya juga mampu Nah, mengerjakan itu. kalau ikut tryout gitu berarti pasti kan di akhir ada skor-skornya gitu kan. Iya. Apakah stabil setiap tryout gitu? Oh jelas tidak. Oh tidak. Awal-awal gimana? Untuk awal-awal rendah pasti. Itu normal ya teman-teman. Normal. Dari saya pribadi juga gitu. Tengah-tengah naik. Naik. Pas Hamin 1 mau Hamin nggak Hamin 1 sih, Hamin 3, Hamin 4 mau tes UTBK, nyoba tryout lagi, turun lagi. Kayak roller coaster ya. Iya. Terus waktu hasil UTBK itu naik dari tryout atau malah turun dari tryout? Ini dari tryout yang paling tinggi itu bawahnya dikit. Oh iya dikit. Masih Keren teman-teman, masih bisa lah. Buktinya masih bisa masuk PGSD, FIP UNESA. Oke, kalau pertanyaan untuk Kak Safa nih, apa Kak Caca? Nah, apa sih yang strategi atau tips and trick yang Kak Safa persiapkan untuk jalur mandiri ini kira-kira? Jujur kan dapat dapat info kalau UNESA lagi buka mandiri jalur tahfidz itu pas aku daftar detik terakhir, bener-bener detik-detik terakhir banget. Nah, untuk persiapannya sih karena aku lewatnya jalur tahfidz ya, jadi aku murojaah hafalan aja sih. Recall gitu. Betul. Ingat-ingat biar nanti kan udah tahu kalau ada wawancaranya langsung tatap muka sama dosen atau siapa nggak paham itu. Jadi ya Langsung lancar gitu. Masya Allah. Bener, Masya Allah. Iya, Buktinya persiapan ya. Persiapan nih. Persiapan. Berarti lancar nih, skornya pasti gede nih. Masya Allah. Oke, kalau udah kan bahas jalur SNBP, SNBT ya spesifiknya, aku mau tanya seputar mandiri buat kalian semua nih yang kalian tahu aja. Seperti yang kita tahu juga banyak banget kan jalur mandiri ya, mandiri prestasi, beasiswa atau seleksi lainnya gitu kan. Golden ticket. Nah apa? Golden ticket. Oh benar, di setiap kampus itu biasanya mandirinya beda-beda teman-teman. Setiap tanggalnya itu juga beda, sesinya, terus jenis-jenis itu juga beda. Nah dari pengalaman atau informasi atau pengetahuan kalian lah yang kalian dapat, sebenarnya perbedaan utama dari jalur prestasi, mandiri beasiswa atau golden ticket yang disebutkan Kak Basyarul tadi itu apa bedanya gitu, dan menurut kalian jalur mana yang punya peluang lebih oke gitu, ataukah tergantung jurusan yang dipilih atau gimana gitu? Bisa dari Kak Basyarul jawabnya. Untuk mandiri ya. Kalau untuk mandiri nggak bisa banyak komentar, soalnya dari saya sendiri, dari aku sendiri tuh nggak ada niatan buat mandiri di UNESA ini terutama. Kalau di mandiri yang lain ya adalah dikit-dikit. Kalau memang nggak lolos SNBT kemarin. Itu info apa yang didapat itu? Kalau info untuk mandiri kemarin itu yang saya dapat itu cuma yang golden ticket. Yang Golden ticket agak nyari lah, agak nyari. UNESA. UNESA. Agak nyari tapi ya udahlah. Tapi Pengennya apa? SNBT dulu. Oh SNBT, Iya, langsung pengennya SNBT all in dulu. gitu ya. All All in SNBT aja, golden tiketnya. Udah masuk nih. Sekalian nyebur lah. Oke, all in ya teman-teman, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya hasilnya juga kadang setengah-setengah, jadi nggak memuaskan diri kalian gitu.
peluang yang lebih besar itu juga nggak ada peluang yang lebih besar kalau nggak sesuai juga dengan kemampuan yang udah disiapin ya. Betul. Jadi apapun yang kita pilih juga harus sesuai dengan kemampuan dan persiapan diri. Kalau dari aku yang jalur prestasi itu biasanya mandiri golden ticket gitu ya. Itu selain prestasi kayak nilai rapot ataupun prestasi non akademik, itu juga dia ada kayak tes wawancaranya juga. Jadi tahap yang ia tempuh itu lebih panjang gitu, dan prosesnya itu juga dengan pesaing yang lebih banyak. Jadi peluangnya juga tergantung dari persiapan dirinya, kemampuan dirinya. Dan biasanya kalau gitu ada keringanan dari beban UKT ataupun bisa di beasiswai full. Iya betul, itu kalau mandiri beasiswa ya, setahu saya itu. Kalau dari Kak siapa? Nah, kalau masalah peluang tertingginya ya sama kayak Maulinda kayaknya, tergantung sama kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kalau misalnya dia berprestasi yang banget ya dia bisa lewat Japres. Nah, kalau misal dari segi apa ya finansial, mungkin dari bisa ikut mandiri beasiswa. Tapi kalau dari segi peluang, nah bisa ikut mandiri kayak aku gini, Mandiri Tafid gitu, lewat jalur Tafid. Benar, bisa dicatat teman-teman apa aja mandiri yang disebutin kakak-kakak biar bisa dicoba, terus di search nih apa sih persyaratannya, dicari di webnya. Jangan males-males cari informasi teman-teman, karena informasi itu juga buat kalian sendiri, peluang kalian sendiri. Dengan kalian cari informasi, peluang kalian tuh nambah gitu kan. Terus persyaratannya apa kalian pelajari, kalian pahamin gitu. Jangan mengandalkan informasi dari orang lain aja, bener nggak? Gitu. Berarti kalau setelah aku lihat dari prosesnya kalian semua, ada nggak ya masa-masa kalian tuh bener-bener down, kayak merasa kayak ada nih orang pasti yang lebih dari aku, pasti nanti dia yang keterima dibanding aku gitu. Apalagi gila-gilaan gitu loh yang masuk UNESA kemarin yang tahun kita, bener nggak? Iya. PGSD di tahun 2025 di angkatan kita itu teman-teman sama dengan tahun 2026 masih jadi program studi terfavorit gitu, bener ya? Boleh dimulai dari Kak Safa dulu. Kenapa? Down. Iya. Kalau daunnya itu pas SNBT ya, of course, karena aku gak ikut SNBP kan, ikutnya SNBT kayak itu udah all in juga di situ. Jadi pas buka pengumuman kok dapetnya semangat, bukan selamat gitu, kayak Kita yang butuh selamat ya. kok nangis wajar lah, nangis wajar. Tapi Wajar jangan banget. berlarut-larut ya teman-teman, jangan terlalu larut dalam nangis kalian tuh jangan deh. Terus apa lagi tadi? Karena Donya itu merasa pasti ada orang lain nih yang lebih oke dibanding aku, itu ada nggak ngerasa kayak gitu? Kalau kayak gitu kayaknya ada, cuman dikit, karena aku sama teman-teman itu kita tuh belajar bareng, bener-bener bareng 24/7 gitu. Kan kita di pondok tuh ya, jadi kita mengandalkan satu sama lain gitu. Nah, sportif ya, Bener. nggak iri-irian, biasanya kan Bener. gitu. Kalau di pengalaman saya teman-teman, kalau eligible nih ya udah tahu eligible-nya berapa, biasanya itu senggol-senggolan. Iya. Aku udah di atas, pilihan jurusan kita sama, ya udah aku ngambil itu. Nah, Mau itu nggak mau ada. ngalah gitu ya dari Benar. salah satunya. Masalahnya yang eligible-nya atas nih nggak bilang ke kita yang bawah mau ambil apa. Nah itu kan kasihan ya teman-teman. Sportifnya mana? Nah kalau boleh tahu Kak Safa, UTBK kemarin ngambil jurusan PGSD kah atau yang lain? Ambil PGSD. Oh PGSD. Masih still ini ya. All in PGSD. Iya. All in. Kita tim all in kayaknya nih. Kalau jawaban dari Kak Basyarul, Apa nih? Titik down. titik down-nya. Pas pengumuman SNBP sih. Bener sih. Salah nih. Lihat merah-merahnya itu loh yang bikin trauma, sih banget ya nggak? Langsung PM gitu. Langsung. Dan Udah guys, itu pas- waktu puasaan nggak sih? betul, pas aku buka itu kan Jam keluar jam 3. 3 kan. Nah, apa pengenku tuh buka habis maghrib, habis buka. Nah, orang tua tuh alah kelamaan sekarang Bener. jam itu mau buka pas enggak buka pas sih, 4:30-an lah, mau udah sholat mau buka. Tik.
Lah, Merah. warna cinta. Warna cinta. Nah, kalau dari Kak Molinda. Ya, ada rasa downnya. Soalnya kalau dari sekolah itu sempat kayak kenapa ambil jurusan ini? Malah aku kayak sedang Disepelekan. Iya. Loh, emangnya kenapa? Bukannya pendidikan guru sekolah dasar UNESA ini top gitu ya? Kalau misal aku bisa lolos kan aku bisa buktiin kalau aku tuh nggak salah pilih jurusan yang sesuai aku mau dan aku mampu gitu. Ya itu sih. Kan sesuai Padahal- potensi masing-masing kan. Kenapa kita harus mengusahakan yang tidak sesuai potensi Iya, kita? kan ngejalanin diri kita sendiri juga. Itu sih rasa down kayak. Tapi buka jalur gak buat adik-adik? Iya dong. Pertama kali ini? Enggak, sudah ada Oh, alumni sudah. juga. Oh sudah ada, berarti dia lebih dipermudah lagi. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, kita jeda dulu nggak sih Kak? Kita ice breaking sendiri, teman-teman di rumah jangan diajak dulu. Kita bincang-bincang kecil dulu lah. Teman-teman di rumah tunggu aja pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari host kita, saya ya, sama Kak Caca maksudnya, bersama narasumber asik kita hari ini. Oke, kita say goodbye sebentar Kita nggak sih Kak sebentar Caca? dulu ya, Benar. kita minum Kita mau persilakan narasumber kita untuk minum, makan sebentar ya teman-teman. Pembahasan kita masih panjang ya, Sepanjang kayak apa? daerah sepanjang gitu. Oke. Kita akhiri nggak sih Kak Jen? Oke, 1, 2, 3. Dadah.